Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azharini Mardania Darmawan, NIM 105401119621 dari kelas 2G. Kali ini saya akan membahas tentang karya tulis ilmiah. Yang pertama, proses menulis, yang terdiri dari prapenulisan yang mencakup menentukan topik, tujuan, bentuk tulisan, dan pembaca. Yang kedua, penyusun draft yang mencakup menulis gagasan. Yang ketiga, peninjauan ulang yang mencakup menyempurnakan gagasan. Yang keempat, pengeditan yang mencakup menyempurnakan isi dan menyempurnakan bentuk atau teknis. Dan yang terakhir, berbagi yang mencakup publikasi. Yang kedua, karya ilmiah yang berisi, yang pertama, isi atau bersifat keilmuan atau objektif dan tidak memihak atau apa adanya. Yang kedua, bahasa baku, otak kiri atau logika, membuat perencanaan menggunakan tata bahasa, melakukan penyuntingan, penulisan kembali, penelitian tanda baca. Otak kanan atau emosi, semangat, spontanitas, warna, emosi, imajinasi, gairah, nuansa unsur baru, dan corak kegembiraan. Yang ketiga, jenis karya ilmiah. Jenis karya ilmiah terdiri dari 3. Yang pertama, laporan hasil penelitian. Yang kedua, makalah. Dan yang ketiga, artikel jurnal ilmiah. Yang keempat, struktur karya ilmiah yang terdiri dari 3. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini dapat terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa banyak pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Dan yang terakhir, kesimpulan. Bagian simpulan berisikan simpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Simpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri atas 1 bab. Dan yang terakhir, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Pembaca harus langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Memberikan pemahaman secara detail dengan bahasa yang tidak membingungkan. Yang ketiga, tidak emotif. Karya ilmiah ditulis melibatkan aspek perasaan dari penulis. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Yang keenam, bersifat dekoratif. Penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya. Bersifat straightforward, maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Yang ke-8, bersifat objektif. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat efektif dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Baik, itulah tadi penjelasan tentang karya tulis ilmiah. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.